Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa. Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya. Sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku bahasa Arab, dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan, banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga, banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Hafid ya Rafiq ya Mu'in ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Sobat Islamku keren yang saya muliakan, saat ini kita akan membahas sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir ya. Al-Kabir biasa kita artikan yang maha besar. Kebesarannya ini artinya kesempurnaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah itu sempurna ya. Maha besar dalam segala sesuatunya, sifat-sifatnya, namanya, perbuatannya, segala sesuatunya. Adanya Allah itu tidak bermula dan tidak berakhir seperti makhluknya. Makhluknya tidak sempurna. Ya. Seluruh ciptaannya ada awalnya dan ada akhirnya. Ya. Tapi di sini juga jangan sampai diartikan maha besarnya itu besar seperti gunung atau seperti bumi atau seperti langit dan seluruh isinya. Tidak ya, itu namanya menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, paham mujassimah namanya. Tidak seperti itu ya. Di Al-Kabir maha besarnya itu dari wujudnya yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna dan perbuatannya juga sempurna. Contoh adanya gunung, adanya laut, adanya langit, bumi dan seluruh isinya itu merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam setiap manifestasi ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala itu terdapat kebesarannya. Ya. Kalau kita perhatikan contoh saja petir, itu ada satu petir yang disertai dengan angin topan ya, badai, sehingga bisa meluluh lantakkan, menghancurkan, menghanguskan kota-kota besar. Ya. Itu ada petir yang kekuatannya lebih dahsyat daripada bom atom sekalipun. Ya. Dan petir itu mempengaruhi turunnya hujan. Ya. Jadi bagaimana air-air yang naik ke langit itu yang berbentuk uap, jika tidak ada petir ya maka mereka sampai kapanpun itu tidak akan dapat kembali menjadi air. Ya. Lalu air itu jatuh ke bumi ya. Petir itulah yang mengumpulkan atau memadukan partikel-partikel air tersebut serta membuatnya menjadi berat sehingga bisa berjatuhan ke bawah ya, seperti cucuran air ya. Juga kesuburan bumi ini juga dipengaruhi oleh petir ternyata. Coba lihat ya. Itu di mana petir itu bukan cuma mengumpulkan atau memadukan partikel-partikel air, tetapi juga dia berfungsi mengikatkan nitrogen ya ke dalam partikel-partikel air tersebut sehingga air itu memiliki kandungan nitrogen, menjadi pupuk makanan bagi tanah nanti yang disirami airnya itu. Ya, coba kita lihat saja perbandingan kita siramkan air 10 tong air misalnya dari air sumur dengan bandingkan dengan 1 tong air saja yang dari air hujan itu. Akan berbeda, lebih bagus 1 tong air dari air hujan itu. Ya, memang kandungan air yang dari sumur juga bermanfaat, tapi kandungan nitrogen kesuburannya itu masih jauh lebih bagus daripada air hujan ya. Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau tidak ada petir yang dulu ya menghantam lautan, itu tidak akan ada itu asal muasal atau cikal bakal atau pondasi-pondasi kehidupan yang kemudian akan berkembang seperti sampai sekarang ini. Sobat Islam keren yang saya muliakan, bahwa kalau kita perhatikan ya dalam sehari-hari ini ketika kita mau beribadah itu dalam ibadah-ibadah kita itu disuruh mengulang-ulang kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir ya. Ya ini Allah Maha Besar ya, Allahu Akbar ya. Nah ini ketika mau sholat saja contohnya,
kita mengucapkan Allahu Akbar, ya. Allah Maha Besar ketika takbiratul ihram. Kemudian di antara pergantian gerakan sholat juga, itu kan kita baca Allahu Akbar, kalimat takbir ya, dari ruku ke sujud misalnya, atau setelah baca surah mau ruku itu ya, atau dari sujud kemudian duduk di antara dua sujud mengucapkan Allahu Akbar juga. Artinya sering sekali diucapkan Allahu Akbar ya. Kemudian juga setelah puasa Ramadan itu ya, kita disuruh untuk memperbanyak takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surah Al-Baqarah 185 ya, ayat 185, kalau basmalahnya dihitung sebagai ayat pertama, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ya. Yakni dan supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, yakni setelah menyelesaikan puasa ya, sampailah Id ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk yang telah diberikannya. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur ya. Ya, jadi kenapa kita hendak sholat diingatkan dengan juga azan ya. Kemudian juga azan juga diawali oleh kalimat takbir Allahu Akbar, tidak langsung hayya 'alas shalah ya. Kemudian kenapa juga yang pertama tadi Allah Akbar ketika juga pergerakan sholat itu dibacakan kalimat takbir Allahu Akbar ya. Ya karena kita diingatkan ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang maha besar, dan segala urusan selain sholat untuk menghadap Allah Ta'ala yang maha besar itu kecil. Harus dianggap kecil kalau memang kita merasa bahwa hanya Allah SWT yang maha besar ya. Urusan di kantor kecil ya, urusan di sawah kecil, urusan di pasar kecil ya, urusan di dapur kecil, apalagi urusan kasur ya, tidur ya, itu semua kecil. Jadi yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus lekas, cepat, segera ketika mendengar azan itu, kita segera memfokuskan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar ya. Di segala urusan cepat tinggalkan itu ya. Sobat Islam keren yang saya muliakan, sekali lagi bahwa kenapa kita setiap gerakan sholat itu dibacakan kalimat Allahu Akbar, ini adalah mengingatkan ya, supaya kita tidak memikirkan urusan-urusan lain di luar sholat kita. Tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Ya, ketika sholat itu kita diingatkan untuk tidak memikirkan urusan bisnis, ya, urusan sekolah, urusan bola segala macam ya. Nah, itu kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar ya. Yaitu tadi diulangi kalimat Allahu Akbar ya. Diulangi lagi setiap gerakannya Allahu Akbar, Allah maha besar, sehingga yang lain tidak boleh diingat-ingat ketika sholat ya. Kita besarkan, kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap bacaannya itu ya, itu gerakannya juga kita harus memahami apa makna bacaan kita, bacaan zikir maupun bacaan-bacaan yang dari Al-Quran, sehingga sholat itu bermakna, berkualitas ya. Tidak cuma bacaan itu cuma untuk menghiasi gerakan kita saja, gerakan sholatnya saja ya. Sobat Islamku keren yang saya muliakan, nah, kita sekali lagi harus memahami setiap gerakan dan bacaan sholat kita, sehingga sholat kita tidak kering ya, tidak hampa. Biasanya sholat yang kering itu cuma menghasilkan STMJ saja ya, sholat terus maksiat jalan. Itu karena memang sholatnya seperti apa ya,
Karena sholat yang betul-betul dilakukan dengan kualitas baik, kualitasnya betul-betul dijaga, sholat kita dijaga, insya Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sobat Islam keren, apa sih konsekuensinya atau apa sih efeknya ya ketika kita menganggap, meyakini, mengimani bahwa Allah SWT lah yang Maha Besar? Nah, ini akan menghasilkan beberapa hal ya. Di antaranya adalah yang pertama sikap tawadu ya. Sikap tawadu ini atau sifat tawadu ini yaitu rendah hati. Rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia ya. Apa maksudnya rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksudnya adalah kita menerima dengan sami'na wa ata'na segala perintah dan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 700 lebih perintah dalam Al-Qur'an, itu semua dengan rendah hati, dengan tawadu. Jadi yang sami'na wa ata'na kita ikuti, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankannya. Itu ya. Karena kita yakin bahwa setiap perintah dan larangan yang ada di Al-Quran itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Bukan malah kita memprotes, kenapa sih katanya makanan, minuman yang enak-enak itu diharamkan ya? Kenapa yang memabukkan itu diharamkan? Kenapa perzinahan itu diharamkan ya? Kenapa sih katanya poligami itu hanya untuk laki-laki saja, tidak untuk perempuan ya? Kenapa poligami diperbolehkan, poliandri tidak ya? Ada yang memprotes ya. Nah, dalam hal ini tidak boleh ketika kita tawadu menganggap Allah SWT yang Maha Besar, di segala hukum, segala perintahnya itu ditaati, diikuti, dilaksanakan ya. Contoh banyak lagi dalam hal ketika kita tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sering berdoa, sering mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Bahwa yang disembah itu hanya dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu berapa banyak orang-orang yang menuhankan keduniaan ya. Lupa disibukkan dengan urusan keduniaan ya. Menganggap bahwa segala usahanya untuk mencapai kesuksesan itu adalah dihasilkan daripada jerih payahnya sendiri tanpa menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Begitu banyak kan kaum yang berharta ya, kaum yang dalam pandangan mereka kaya raya bahkan sampai menuhankan dirinya ya. Fir'aun, Haman, Korun. Nah, itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganggap dirinya besar, menganggap segala sesuatu bisa dilakukannya ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Akhirnya Allah Ta'ala yang Maha Besar lah ya, membinasakan mereka karena menentang perintah-perintah Allah SWT. Bahkan mereka sendiri menyatakan dirinya penguasa Tuhan. Sobat Islam keren yang saya muliakan. Kemudian yang tawadu ini ya, itu Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafqara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Ya, innallaha auha ilayya an tawadu'u, bahwa sungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku untuk aku sampaikan kepada umatku, bertawadulah kalian. Hatta la yafqara ahadun ala ahadin, supaya kalian tidak angkuh kepada satu dengan yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan supaya kalian tidak berbuat zalim antara satu dengan yang lainnya ya.
Nah, ini. Di riwayat lain dikatakan bahwa al-kibru batrul haq ya wa ghamdun nas. Al-kabiru batrul haq wa ghamtun nas. Ya. Sombong itu ialah menolak kebenaran ya, dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Ya, mengatakan misalnya yang lain salah, yang benar hanya kelompok kami yang mendapatkan petunjuk. Hanyalah kelompok kami yang lain salah, tidak mendapat petunjuk kelompok yang lain itu. Golongan yang lain itu tidak bisa mendapat petunjuk bimbingan dari Allah Ta'ala. Hanya kamilah wakil dari Tuhan, sehingga ini sesat itu tidak begitu. Itu namanya sombong, takabur. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun cuma sebesar biji sawi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Bahwa tidaklah seorang hamba, seseorang yang memiliki sifat tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan meninggikannya. Jadi seseorang yang merendahkan dirinya, tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan seluruh manusia, ia bahkan akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu takut direndahkan. Tidak perlu takut disesatkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segalanya, Maha tahu siapa kita. Maha tahu siapa yang sombong, yang tidak. Justru Allah SWT menyampaikan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka orang-orang yang berjalan di atas muka bumi itu dengan rendah hati. Itulah ibadur rahman, hamba-hamba yang mampu murah. Dan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka menyampaikan keselamatan. Jadi kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Love for all, hatred for none. Sobat Islamku keren yang saya muliakan, itu tadi ya, salah satu hasil daripada kita mengimani Allah SWT Al-Kabir yang Maha Besar, kita memiliki sifat tawadu, rendah hati di hadapan Allah SWT dan di hadapan seluruh manusia. Selain itu, bahwa kita harus takut, harus malu ya. Takut bermaksiat kepada Allah SWT. Bukan takut karena seperti takutnya kita kepada binatang buas dan lain sebagainya, tidak. Bukan takut dan harus menjauh, tidak. Justru takut kita bermaksiat melawan perintah Allah SWT sehingga kita akan semakin mendekat kepadanya. Ya, kemudian malu kalau kita melanggar perintahnya, ya. Malu ya kalau kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita selaku orang yang beriman, ya. Selaku makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala. Sobat Islam keren yang saya muliakan adalah bahwa kesombongan itu akan membinasakan ya, dan akan menjauhkan diri dari surga. Contohnya saja itu dalam Al-Quran, kaum Ad yang jelas-jelas mereka sudah dulu berperadaban tinggi, ya, sudah merasa kuat, bisa
membuat senjataan yang canggih, bisa mengolah besi dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa di dalam surah Fussilah 14-15 mereka berkata, qalu man asyaddu minna quwwah, ya. Yaitu siapakah yang lebih hebat dari kami, katanya. Tapi bagaimana? Kesombongan itu malah membinasakan mereka sendiri. Dikatakan dalam Al-Quran, farsalna alaihim rihan sarsara, ya. Maka kami mengirimkan kepada mereka angin yang kencang. Jadi begitu kuatnya mereka, begitu hebatnya mereka sekalipun, hanya dengan angin saja makhluk Allah yang paling lembut, mereka binasa karena kesombongannya. Ya. Jadi Sobat Islamku keren, saya ingin sampaikan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa oleh karena itu aku hendak memberi nasihat kepada sekalian warga sekalian, yaitu hindarilah takabur, ya. Sebab pada pemandangan Tuhan kita yang mempunyai sifat gagah perkasa, takabur itu sangat dibenci. Namun kamu sekalian boleh jadi tidak faham apa gerangan takabur itu. Oleh karena itu belajarlah, ya. Setiap orang yang menganggap rendah saudaranya karena ia merasa lebih pandai atau lebih baik, ia merasa lebih terampil dalam segala hal, maka ia takabur. Sebab ia tidak mengerti bahwa Tuhan adalah sumber akal dan sumber ilmu. Ia menganggap dirinya sendiri besar, ya. Tidakkah Tuhan berkuasa membuat dia gila? Lalu dia memberi kepada saudaranya yang dianggapnya kecil itu, yang dianggapnya rendah itu, akal, ilmu, dan keterampilan yang lebih tinggi. Ya. Demikian pula seorang pribadi yang mempunyai rasa bangga akan harta, pangkat, dan kedudukannya, lalu menganggap rendah saudaranya, ia pun takabur. Sebab ia melupakan kenyataan bahwa pangkat dan kedudukan itu Tuhanlah yang menganugerahkan kepadanya. Dia sendiri buta dan ia tidak mengetahui bahwa Tuhan itu berkuasa menurunkan kemalangan sehingga dalam sekejap ia bisa menjadi orang yang rendah. Ya. Lalu dia melimpahkan kepada saudaranya yang dianggap rendah itu harta yang lebih melimpah. Demikian pula seseorang yang menyombongkan kecantikannya, kerupawanannya, kekuatannya, dan kemampuannya, lalu dengan memperolok-olok dan mentertawakan saudaranya, menyebut nama mereka dengan sebutan yang merendahkan, ia tidak menyadari kehadiran Tuhan yang dalam sekejap dapat menimpakan kepadanya keaiban-keaiban jasmani, sehingga dia membuat penampilannya akan lebih buruk dari saudaranya. Ruhani Khazain jilid 18 halaman 402, Nuzulul Masih halaman 26. Sobat Islam keren yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan mempelajari dan memahami sifat Al-Kabir Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ibadur rahman, yang haunan, yang tawadu, yang rendah hati, tidak memiliki sombong, tidak memiliki takabur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.